Kisah akan dibuka di mana kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Eric lagi mengendarai sebuah mobil dengan ditemani adik perempuannya yang bernama Madeline. Di tengah perjalanan mereka menepikan mobilnya dan bertukar tempat duduk. Di tempat lain terlihat seorang napi wanita bernama Doc dengan kepala tertutup yang akan dipindahkan dari penjara titik A ke titik B. Dan dalam mobil seorang polisi bernama Stauffer menegur temannya yang bernama Galotti agar gak ngobrol dengan Doc karena dia hanya seorang tahanan, dan setelah itu mereka pun berangkat. Di waktu yang sama terlihat sekelompok teroris bersenjata lengkap yang dipimpin seseorang bernama Romeo lagi merencanakan sesuatu. Kemudian setelah rencana yang mereka susun dirasa sempurna, kelompok tersebut segera pergi ke lokasi. Dan inilah Aftermath. Beberapa waktu kemudian, Eric dan Madeline pun sampai di jembatan Boston, dan di sana tampak jelas kemacetan yang lumayan panjang. Tanpa diduga, ternyata kemacetan tersebut ditimbulkan oleh kelompok teroris Romeo yang sengaja memblokade jembatan dan menyandra para warga. Di tengah kemacetan itu, Eric dan Madeline merasa kesal karena saat mereka lagi terburu-buru, ada aja yang menghalangi jalan mereka. Dan tampaknya selain mereka, ada juga si pengendara motor yang merasa kesal akibat kemacetan tersebut. Dari kejauhan secara gak diduga, mobil lapas penjara yang ditumpangi Doc juga berada di sana terjebak kemacetan. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Stauffer yang merasakan hal yang sama dengan Eric dan juga Madeline malah ngomel-ngomel gak jelas karena kesal menunggu. Secara mengejutkan, Romeo menginstruksikan para anak buahnya agar segera turun ke jalan dan memulai aksi mereka. Sementara itu, Eric yang gak sengaja melihat dari kaca spion mobilnya salah satu teroris memasang bom tempel yang siap diledakkan, langsung menyuruh Madeline agar menunduk, dan tiba-tiba di tengah kekacauan itu, Stauffer, Galotti, dan temannya yang bernama Wisdom menyadari bahwa ledakan tadi adalah serangan dari para teroris. Dari sana mereka bertiga pun langsung bersiaga dengan menyiapkan senjata masing-masing. Di sisi lain, Eric mencoba meminta bantuan polisi dengan meneleponnya, tapi karena kekacauan yang dilakukan para teroris semakin membabi buta dan membuat semua orang ketakutan, menjadikan situasi di sana semakin chaos. Secara tiba-tiba, Eric merasakan post-traumatic stress disorder atau PTSD yang dia idap sejak kepulangannya dari Timur Tengah, karena ternyata Eric adalah seorang tentara yang baru pulang ke rumah. Romeo segera memerintahkan anak buahnya agar mencari mobil pengangkut tahanan dengan menggunakan drone. Tanpa menunggu waktu lama, mereka pun akhirnya menemukan lokasi mobil tersebut dan langsung mendatanginya. Melihat jumlah teroris sangat banyak, Wisdom dan Stauffer gak mau ambil resiko dan hanya bisa menodongkan senapannya dari celah mobil itu. Tanpa diduga, para teroris itu pun dengan sengaja membakar ujung senapan mereka yang membuat api di sana merembet hingga menewaskan Wisdom dan juga Stauffer. Kemudian Romeo memerintahkan semua orang agar berada dalam kendaraannya masing-masing dan menjadikan mereka sebagai sandera. Romeo juga mengancam bahwa siapapun yang berani melawan, dia gak segan-segan akan membunuh orang itu.
Di tempat lain terlihat pasukan SWAT yang menerima laporan bahwa telah terjadi kekacauan di jembatan Boston akibat ulah dari kelompok teroris, langsung mengerahkan pasukannya agar segera berangkat ke lokasi dan akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Sementara itu terlihat para teroris mulai menghampiri satu persatu warga yang dijadikan sandera untuk mengikat tangan mereka ke setir dan mengambil ponsel yang mereka miliki. Sadar akan hal itu, Eric pun bergegas menelepon sang ibu untuk memberitahukan bahwa dia akan menjaga Madeleine apapun resikonya. Di tengah percakapan itu, mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang teroris bernama Tango yang langsung menyita ponsel Eric. Di sana Tango juga meminta ponsel milik Madeleine, tapi untungnya Eric bisa mengelabui Tango dengan berkata bahwa Madeleine lagi belajar mengemudi dan gak membawa ponsel. Karena alasan itu Tango pun percaya dan segera mengikat tangan mereka berdua. Catch you guys later. Over here. No hero shit. Don't move. Setelah kepergian Tango, tentu aja Eric yang merupakan seorang pasukan khusus yang terlatih bisa dengan mudah melepaskan ikatan tangannya dan meminta Madeleine agar tetap tenang. Di sana Eric pun mencoba mendekati Tango dari belakang hingga secara epik dia bisa menghabisinya. Melihat Tango yang masih sekarat, Eric pun segera menanyakan apa tujuan mereka di sana, tapi belum juga Tango menjawab, dia malah keburu tewas. Saat akan menyeret mayat Tango, Eric gak sengaja melihat tato yang mengartikan bahwa para teroris itu adalah para tentara bayaran. Sementara itu terlihat Doc meminta Galotti agar segera membebaskannya dan dari percakapan mereka ternyata Galotti bekerja sama dengan para teroris itu untuk menyerahkan Doc dengan bayaran yang sangat tinggi. Gak lama berselang salah seorang teroris bernama Mikey datang meminta Galotti memberikan semua senjata di mobil itu serta membawanya untuk menemui Romeo. It's quite the operation you guys got here. Di sisi lain, setelah membuang mayat Tango, Eric segera memakai rompi anti peluru serta membawa senjata milik Tango lalu kembali menghampiri Madeleine dan melepaskan ikatan tangannya. Di tengah-tengah itu, Eric mendengar dari radio bahwa Romeo akan segera melakukan penyerangan tahap kedua. All units, check in and confirm completion of phase 2. Romeo yang gak tahu bahwa Tango telah mati merasa kesal karena merasa Tango telah membuang-buang waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Dari sana Romeo pun mulai mencarinya, tapi tiba-tiba dia melihat kalau para polisi mulai berdatangan dan mengepung tempat itu. Melihat situasi tersebut, Romeo segera menghubungi pihak kepolisian yang disambungkan langsung dengan seorang komandan bernama Terry. Di sana Romeo meminta Terry agar menarik mundur helikopter di atasnya, tapi Terry gak bisa menuruti permintaan itu. Hingga gak lama berselang, Romeo pun keluar dengan membawa RPG dan kemudian helikopter kepolisian itu pun ditembak jatuh yang membuat Terry cukup ketar-ketir. Gak mau bertambah lagi korban jiwa, Terry pun terpaksa menuruti permintaan Romeo dengan menarik mundur pasukannya. Setelah situasi cukup terkendali, Romeo menyiarkan siaran langsung aksinya itu di mana dia memberitahu bahwa semua yang dilakukannya ini adalah revolusi kebebasan. Romeo juga mengancam dengan tegas pada siapapun yang berani melawannya. Dia gak segan-segan akan menghabisinya. Gak cuma itu aja, untuk membuat gertakan, Romeo secara tiba-tiba menembak mati Galotti sebagai peringatan. Kemudian Romeo pun menghampiri Doc dan memberitahukan di siarannya itu bahwa Doc yang ternyata adalah mantan anggotanya telah memberikan kesaksian palsu tentang skuad tentara bayaran Redcon Churchin yang dia pimpin yang dituduh telah membantai warga sipil saat mereka disewa Amerika dalam tugas di Irak hingga kini sebagian anggotanya ditahan. Padahal mah itu semua benar berat, tapi Romeo takut kalau Doc akan membocorkan semua kejahatannya, makanya dia sekarang mengincar Doc. Atas hal itu Romeo akan menghentikan aksi ini jika pihak kepolisian membebaskan semua anggota Redcon Churchin yang kini ditahan. Dari sana Terry yang kini tahu bahwa semua ini ada hubungannya dengan Doc segera menyuruh anggotanya agar mencari tahu identitas sebenarnya dari Doc.
Di sisi lain, Eric yang udah tahu tujuan dari para teroris itu dari Madeline tiba-tiba disapa oleh seorang sandera di sana yang ternyata adalah mantan tentara yang kita sebut Najib aja lah ya sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Eric yang tahu bahwa Najib bisa aja membantunya segera melepaskan ikatan pria itu. Di waktu yang sama, tanpa mereka sadari, Doc yang ingin keluar dari mobil tahanan diam-diam mengambil kunci dari jasad Wisdom. Gak lama dari itu, Eric yang baru tiba di luar menghabisi salah satu anak buah Romeo yang menjaga Doc. Melihat kejadian itu, Doc yang baru mengenal Eric bertanya siapakah Eric sebenarnya. Belum tahu dia. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Eric malah bertanya balik pada Doc kenapa para teroris itu memburunya dan siapa pimpinan teroris itu. Mengetahui maksud dari kelompok itu yang ingin mencegah Doc memberikan kesaksian, Eric pun mau bekerja sama dengan Doc, di mana Doc akan Eric lepaskan jika Doc mau membantunya menyelamatkan Madeline. Tanpa berlama-lama, Eric segera melancarkan aksinya, membunuh seorang anak buah Romeo dan menyerang para teroris itu. Aksi baku tembak itu membuat Eric kewalahan dan memutuskan untuk mundur terlebih dulu. Karena peristiwa tersebut, Romeo sampai bertanya pada kedua anak buahnya siapakah orang yang telah berani menyerang mereka barusan. Shooter's gone. You okay? God, Yankee. Terlihat Romeo dan kelompoknya yang kebingungan akibat perlawanan yang dilakukan Eric hingga dia pun menyuruh semua anak buahnya agar segera menangkapnya karena Romeo udah tahu bahwa semua percakapan mereka bisa didengar oleh Eric. We hit hard. Sir, yes, sir. Come on, you've had worse. Eric segera menghampiri Madeline untuk memastikan keadaan adiknya itu, tapi tiba-tiba terdengar suara Romeo yang memberi suatu peringatan pada Eric bahwa dia akan segera menghampiri dan menangkapnya. Seketika Eric pun langsung membawa sang adik ke tempat yang jauh lebih aman. Come on, follow me. Shut the door quietly. Sementara itu, seorang teroris bernama India terus menanyakan pada Doc siapakah yang telah membunuh rekan-rekannya. Doc yang gak mau menjawab pertanyaan India malah menghinanya dengan mengatakan kalau dia hanyalah orang bodoh dan kacung bagi Romeo. India yang gak terima mendengar perkataan Doc seketika emosi dan berniat menghajar Doc, tapi Doc yang gege dengan refleks langsung melakukan perlawanan. Romeo yang menerima laporan dari anak buahnya bahwa India telah tewas dan Doc berhasil bebas seketika itu juga menyuruh anak buahnya yang bernama Golf agar segera menangkap Doc kembali. Gak butuh waktu lama, Golf berhasil menemukan Doc, tapi lagi dan lagi Doc mampu membunuh Golf. Get behind the rib. Di sisi lain, Eric dan Madeline yang terkepung meminta tolong pada pengendara di sana untuk membukakan pintu mobilnya. Tapi sangat disayangkan para pengendara yang ketakutan itu gak mau membukakan pintu mobilnya. Hingga percakapan mereka pun terdengar oleh seorang teroris yang langsung menyerang Eric. Beruntung tembakan tersebut meleset yang membuat Mamang Eric seketika menembak balik teroris itu. Saat teroris tersebut lagi melaporkan kejadian yang terjadi pada Romeo, dengan epik Eric bisa menghabisinya dari belakang. Wow! Romeo segera meluncurkan sebuah drone guna melacak siapakah orang yang telah berani-beraninya mengacaukan rencananya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Romeo menemukan pria tersebut dan sedikit informasi di sini Romeo belum mengetahui sosok Eric dan saat wajah Eric akan terekam oleh drone, Eric yang refleks menjatuhkan drone itu saat itu juga. Romeo yang telah mengetahui kalau Golf telah tewas oleh Doc segera mengerahkan kembali dua orang kepercayaannya. Merasa dia harus menambah pasukan lagi, Romeo pun menyuruh rekannya yang bernama Alice untuk membantu dua orang tadi.
Secara mengejutkan, gak jauh dari mereka terlihat Eric membonceng Madeleine menggunakan motor yang mereka temukan untuk melarikan diri. Dan tentu aja para teroris itu langsung menghujani Eric dengan peluru. Tapi tampaknya Eric terlalu gege hingga dia pun bisa membalas serangan tersebut. Hingga di suatu momen kelompok teroris itu terpaksa meledakkan sebuah bom membuat Eric dan Madeleine terjatuh. Karena ledakan yang sangat besar, kelompok Romeo menganggap kalau Eric dan Madeleine telah tewas. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu jika para teroris itu gagal menemukan Doc, mereka gak akan bisa pergi dari tempat itu. Tanpa mereka sadari, tepat di bawah para teroris itu, Eric dan Madeleine ternyata masih hidup. Wah, gila sih. Eric yang merasa kalau mereka gak bisa menghentikan teroris itu mengajak Madeleine agar segera meninggalkan tempat tersebut. Tapi Madeleine yang memikirkan nasib para sandera meminta Eric agar menyelamatkan mereka terlebih dulu. Sontak Eric menolak permintaan itu karena dia gak mau peristiwa kelam yang dia alami dulu sewaktu di Timur Tengah terulang kembali. Setelah mendengar curahan hati Eric, Madeleine yang paham kalau dalam lubuk hati Eric sebenarnya ingin membantu para sandera, mencoba menguatkan Eric, memeluknya, membuat Eric langsung kembali bersemangat untuk menyelamatkan para sandera. Setibanya di atas jembatan, Eric dan Madeleine disapa oleh seorang pengendara yang bernama Ozzy. Pada kesempatan itu Ozzy yang melihat aksi Eric sebelumnya menawari Madeleine agar bersembunyi dalam mobilnya. Sebelum Eric pergi, Ozzy memberikan ponselnya. Begitu juga dengan Eric yang memberikan pistolnya agar Ozzy bisa menjaga Madeleine. Especially if we're gonna get off this damn bridge. Di waktu yang bersamaan atas kengerian yang telah terjadi, seorang anak buah Romeo yang soak meminta Romeo untuk segera pergi. Mendengar permintaan tersebut, Romeo yang ingin misi mereka selesai memarahinya dan menyuruhnya agar segera menangkap Doc. Foxtrot. Gak butuh waktu lama, para anak buah Romeo menemukan Doc yang malah nekat menyerang mereka semua. Dalam aksi baku tembak itu, Romeo yang ingin Doc hidup-hidup menyuruh kelompoknya agar gak membunuh Doc. Mendengar perintah tersebut, anak buah Romeo yang kesal pun menyuruhnya agar ikut turun menghadapi Doc dan kemudian Doc pun akhirnya tertangkap dan disandra oleh Romeo. Sementara itu Eric menghampiri Najib untuk memberitahukan kalau di bawah jembatan itu terdapat bom yang sangat banyak. Demi menjaga keamanan para sandera, Eric mengajak veteran perang Vietnam itu untuk bekerja sama. Untungnya, meski kunci mobilnya dibawa oleh para teroris, Najib yang punya kunci serep dan tang yang dibutuhkan Eric mau membantu Eric. Dia pun menggunakan mobil dereknya sebagai akses Eric menuju ke bawah jembatan. Falling apart. Much like Kembali ke para teroris karena sebentar lagi siaran langsung akan kembali dimulai, Romeo meminta Doc agar menuruti perkataannya. Tanpa diduga, penonton yang menunggu siaran langsung mereka udah terkumpul sebanyak 40 juta umat manusia. Di tengah-tengah itu, Romeo tiba-tiba merasakan sakit yang membuatnya segera minum obat. Melihat hal itu, Doc tampak kaget karena belum tahu kalau Romeo punya sebuah penyakit kanker stadium akhir di kepalanya. Penyakit tersebut ditimbulkan akibat dampak dari radioaktif saat Romeo bertugas di Irak. Beberapa waktu kemudian terlihat Eric telah berhasil menjinakkan beberapa bom yang terpasang di bawah jembatan. Tapi secara mengejutkan, para teroris yang melihat kawat derek melintang ke bawah jembatan segera menyergap Najib.
Najib pun beralasan kalau dia menggunakan kawat derek tersebut hanya untuk memancing ikan. Lah, setelah memberi alasan yang gak masuk akal, Najib dengan cekatan menyerang salah satu teroris dengan menusuk pantit sensor menggunakan obeng kembang. Tetapi sangat disayangkan atas aksinya itu, Najib dapat ditikam oleh teroris tersebut yang membuatnya segera memberikan sebuah isyarat pada Eric. Menyadari kalau Najib adalah bagian dari Eric, anak buah Romeo itu pun membunuhnya dengan kejam. Gak jauh dari mereka, Ozzy menyuruh Madeline agar menghubungi Eric berniat menanyakan keadaannya. Tapi gak lama kemudian mereka dihampiri seorang teroris yang langsung membawa Madeline. Let's go. No, she takes care of my son. Right. Setibanya di hadapan Romeo, Madeline disuruh agar menghubungi Eric karena dia tahu Madeline adalah adik dari pria pemberani yang mengacaukan misinya itu. Dalam panggilan tersebut, Romeo menyuruh Eric untuk datang menyelamatkan Madeline. Sebelum menghampiri mereka, Eric terlebih dulu menemui Ozzy, menyuruhnya agar membuat sebuah panggilan. Di detik-detik terakhir saat Madeline akan ditembak, untungnya Eric datang tepat waktu, tapi tiba-tiba Eric dapat dilumpuhkan dengan mudah dan diikat oleh para teroris itu. Kemudian sebelum siaran langsung dimulai, Doc diancam agar menuruti perintah mereka karena jika tidak, Romeo akan menembak mati Madeline. The United States Army and contractor with Retcon 13. Siaran langsung itu pun dimulai di mana Doc menjelaskan sesuai apa yang diperintahkan Romeo bahwa tragedi beberapa tahun lalu dan juga saat ini adalah kesalahan dirinya. Tanpa mereka sadari, Eric mematahkan jarinya agar bisa terlepas dari ikatan dan saat Romeo akan menembak Doc, tiba-tiba Eric masuk ke dalam obrolan video. The world's watching, Eric. Make it good. Ternyata itu hanya sebuah pengalihan dari Eric aja karena gak jauh dari mereka terlihat Ozzy udah melakukan tugasnya hingga secara mengejutkan saat siaran langsung itu masih berlangsung. Atas kejadian tersebut perhatian para teroris teralihkan dan kesempatan itu pun digunakan oleh Eric dan Doc untuk menyerang mereka hingga satu persatu teroris itu dapat dilumpuhkan. Sempat terjadi aksi baku hantam yang epik antara Eric dan Romeo yang berlangsung dengan sangat sengit karena keadaan yang gak memungkinkan Eric masuk ke dalam mobil dan mengambil senjata teroris itu. Di waktu yang sama, Doc dan Madeline yang mencoba melarikan diri dikejar dan ditembaki oleh seorang anak buah Romeo. Tapi untungnya mereka berhasil diselamatkan oleh Ozzy, tapi Doc mendapat luka tembak yang cukup parah. Akhirnya Eric berhasil dilumpuhkan oleh Romeo dan seketika kaget melihat bahwa masih ada bom yang aktif. Dia gak menyangka padahal semua bom di bawah jembatan udah Eric nonaktifkan. When I say it's over, now bring me Doc. Pada kesempatan itu Romeo berkata kalau Eric mau menyelamatkan semua orang yang berada di jembatan. Eric disuruh oleh Romeo agar menjemput Doc. Tanpa pikir panjang, Eric menghampiri Doc menjelaskan perkataan Romeo. Extraction team incoming. Singkat cerita, Doc pun menghampiri Romeo dan meminta Romeo agar membebaskan para sandera. Tapi secara gak diduga, Romeo malah berniat untuk menghabisi Doc. Setelah jemputan datang, tanpa Romeo sadari, Eric yang berada di belakangnya langsung menyerang pria itu setelah menghabisi semua anak buah Romeo. Romeo yang terpojok pun kemudian berusaha untuk kabur dengan menggunakan tali. Melihat hal itu, Eric gak tinggal diam. Dia segera menghidupkan mobil kelompok Romeo yang terdapat bom di dalamnya. Hingga saat Romeo menekan bom yang akan meledak dalam beberapa detik lagi, Eric berhasil mengganjal mobil itu dan menerjunkannya tepat ke arah Romeo.
Akhirnya setelah sekian lama menunggu, meski sebenarnya gak berkontribusi apa-apa, para polisi berhasil membebaskan para sandera. Kabar akhir dari penyanderaan yang dilakukan para teroris itu pun mulai tersebar luas, membuat para keluarga sandera menjadi lega. Hostage taking on the Tobin Bridge. 4 members of the Retcon 13 have been freed in light of the Pentagon's exposed shadow. Beberapa waktu kemudian semenjak peristiwa mengerikan itu, terlihat Doc menjadi dekat dengan Eric dan juga Madeline. Buktinya saat ini terlihat mereka akan pergi bersenang-senang dan healing ke suatu tempat. Dan akhirnya film ini pun So, what's it gonna be? Bridge or tunnel? tamat. Oke, sebuah film yang sangat seru, full aksi adrenalin dari awal sampai akhir. Tapi sih yang disayangkan itu kenapa ya para polisinya agak ikut membantu Eric gitu kan? Padahal kan kalau ikut membantu pasti ada banyak banget aksi-aksi baku tembak yang sangat epik. Tapi ya udahlah ya. Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.